wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhid. Saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda 02 Karangundang, Jepara, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK IAIN Langsa dengan nomor induk mahasiswa 1072 0252 0515. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 4 dengan materi hadis tentang takwa dengan model pembelajaran Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan belajar hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, saya mau bertanya pada anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Semoga dengan kesehatan yang diberikan Allah pada kita dapat memanfaatkan dengan baik. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, saya ingin mengabsen atau daftar hadir kalian. Saya mulai absennya. Ahmad Dwi Nova Aditya Ilham. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak hadir semua dan sehat semua. Selanjutnya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Sebagai bukti kalau kita ini bangsa Indonesia dan cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia itu tanahku raya. Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan anak-anak duduk kembali. Masih semangat ya? Semangat ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Terima kasih. Sekarang Bapak Guru mau bertanya pada anak-anak. Pernahkah kalian mendengar kata takwa? Pernah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan takwa? Saya. Ya, siapa tadi? Takut kepada Allah. Ada yang lain? Menjalankan perintah Allah. Ya, bisa, betul. Ada yang lain? Menjauhi larangan Allah. Ya, berarti dapat kita simpulkan takwa itu takut kepada Allah, menjalankan perintah
di mana saja dan setiap waktu. Siapa lagi? Ya, di mana saja, di rumah dan di sekolah. Jadi kapan kita harus bertakwa, bagaimana kita harus bertakwa, berarti kapanpun, dimanapun kita harus bertakwa. Coba saya menanyakan, mengapa kita harus mempelajari hadis tentang takwa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu mengapa kita harus mempelajari hadis tentang takwa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengapa kita belajar hadis tentang takwa. Tujuan pembelajaran hadis tentang takwa. Tujuan pembelajaran hadis tentang takwa. 1. Yang kedua. Yang ketiga. Kita belajar hadis tentang takwa. Jadi anak-anak nanti selaku belajar hadis tentang takwa diharapkan mampu melafalkan hadis tentang takwa dengan baik dan benar. Yang kedua, menghafal dan memahami hadis tentang takwa. Yang ketiga, anak-anak diharapkan memahami arti dan isi kandungan hadis tentang takwa. Upayanya adalah mendasari anak-anak dalam pola hidup yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Akan menunjukkan hadis tentang takwa. Kalau difahami bagaimana cara membacanya dan terjemahnya hadis tentang takwa. Coba diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita belajar hadis tentang takwa, yaitu hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Saya ulangi supaya anak-anak lebih paham, lebih jelas bagaimana bunyi bacaan hadis tentang takwa. Mohon diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Artinya Adalah bacaan hadis tentang takwa serta artinya. Sekarang anak-anak membaca bersama-sama bacaan hadis tentang takwa. Ya, silakan. An Abi Dzar qala
maju membaca hadis tentang takwa? Yo Mas Nawir, ya dipersilakan yang keras. Mama dalam mengoreksi. Mas Nawir. Sekali lagi, sekarang dari kelompok anak putri dipersilakan. Siapa yang boleh maju? Ya, Kirana. Ya, dipersilakan. Keras. Tepuk tangan. Sekarang setelah kamu membaca supaya nanti lebih paham, silakan hadis ini ditulis di buku catatannya masing-masing. Ya, disilakan tulis buku catatannya masing-masing. Sudah menulis, sekarang anak-anak menghafal hadis. Saya beri waktu 10 menit untuk menghafalkan hadis tentang takwa. Dipersilakan belajar menghafal di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, dipersilakan untuk menghafalkan hadis. Dimulai dari sekarang. Nah, sekarang kelompok Abu Bakar baca bersama-sama sambil menghafal bersama-sama. Ayo. Sudah belajar bagaimana cara membaca hadis tentang takwa yang benar dan sudah menghafalkan. Sekarang kita belajar kandungan hadis tentang takwa. Coba anak-anak perhatikan keterangan melalui audio yang ada di televisi ini. Anak-anak pelajari kandungan hadis tentang takwa. Coba diperhatikan supaya anak-anak bisa memahami kandungan hadis tentang takwa. Anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang kandungan hadis tentang takwa. Yang pertama yang kita pelajari adalah arti takwa. Takwa itu dengan kata lain atau dengan arti lain takut kepada Allah. Nah, pengertian takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kita pelajari ada 3 perintah dalam hadis tersebut. Yang pertama, perintah bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, baik itu di tempat yang ramai maupun di tempat
tempat yang harus memiliki rasa takwa atau takut kepada Allah. Sekarang setelah anak memahami kandungan hadis tentang takwa, anak-anak dari ini selanjutnya mengerjakan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Nanti dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Samping itu nanti saya akan beri nomor undian siapa nanti yang akan maju mempresentasikan atau menyampaikan hasil jawaban anak-anak. Paham ya? Tolong nanti ketika mengerjakan tugas ini, tolong anak-anak membaca panduannya dengan baik supaya bisa mengerjakan dengan baik. Paham ya? Kalau sudah selesai, nanti anak-anak saya undi siapa yang maju mempersatikan atau menyampaikan jawaban dari tugas 1 sampai tugas 4. Karena ada kelompok 4 kelompok. Nanti kelompok 1 yang maju siapa, kelompok 2 yang maju siapa, 3 siapa, 4 siapa, sesuai dengan nomor undi dari aplikasi Wordwall yang saya putar nanti ya. Kelompok Abu Bakar yang maju siapa nanti? Besar. Lihat. Kelompok 1 nomor 2 persiapan nanti. Sekarang kelompok Umar yang maju siapa nanti? Nomor 1 yang maju nanti. Kemudian kelompok Aisyah kelompok 3 nanti siapa yang menyampaikan jawaban nomor 3. Nomor yang tertentu silakan maju ke depan. Maju ke depan, membawa lembarannya masing-masing, membawa jawabannya masing-masing, membawa jawaban masing-masing, membawa jawabannya masing-masing. Nomor 4. Sekarang soal nomor 1, membaca dan menerjemahkan hadis tentang takwa. Mas Nawir, yang keras. Tugas nomor 2, arti takwa. Kemudian apa yang harus dilakukan jika terlanjur melakukan perbuatan buruk? Ya. Nomor 3, cara bergaul dengan sesama manusia. Ya, beri tepuk tangan untuk teman yang maju. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian sudah menjawab dari masing-masing. Sekarang untuk memahami pelajaran kali ini, mulai dari cara membaca hadis, terjemahnya dan kandungan hadis, kita bermain kuis ya. Bermain kuis. Lihat dengan nomor yang kecil. Lihat dengan nomor yang kecil, saya akan memutar. Dilihat siapa nanti yang bermain kuis nomor 1.
Nomor 17. Jari siapa? Nah, sekarang soal kuis nomor 2. Nomor 3. Kemudian ingat-ingat. Sekarang nomor 3. Nomor 10. Sekarang nomor 6. Nomor 10. Kita ke kuisnya. Sama nomor tadi maju ya, maju nomor 1. Ayo maju. Baca, stop. Stop. Ya betul, tangan. Kemudian nomor 2. Siapa tadi nomor 2? Ya, Ailam. Ya betul. Nomor 10. Ya betul, terima kasih. Tepuk tangan. Pelajaran kita sudah selesai. Sekarang saya mau bertanya pada anak-anak, pelajaran baru apa yang hari ini kamu terima? Pelajaran hadis tentang takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Kemudian kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. 1. Dalam hadis tentang takwa kita diperintahkan 3 hal. Yang pertama, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, apabila kita terlanjur melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk, maka kita harus mengiringi dengan perbuatan yang baik. Artinya kita supaya memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, kita supaya bergaul dengan siapa saja menggunakan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat. Saya menekankan pada anak-anak, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kita harus selalu melakukan amal perbuatan yang baik dan kita harus memiliki akhlak yang mulia. Ketika kita bergaul dengan siapapun harus bergaul dengan akhlak yang